Sehingga Rasul berkata, kalaulah kalian tahu apa yang dihadapi, apa yang dijalani oleh orang-orang yang mati, maka seluruh kalian dalam hidup ini akan fokus menyiapkan segala sesuatu untuk alam kubur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang semoga senantiasa dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menambahkan syukur kita dan pujian kita, mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Nikmat Allah lebih banyak daripada ujian yang telah Allah datangkan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan kepada asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belum ada satupun orang yang meninggal bangkit lagi dan mengabarkan kepada kita pengalaman mereka. Adapun orang-orang yang mati suri belum dikatakan meninggal. Dan setiap kita pasti akan datang jadwalnya dan tidak akan mampu mengelak. Maka satu-satunya sumber landasan dan dalil kita tentang masalah alam kubur, kehidupan kubur, dahsyatnya pemandangan-pemandangan kubur, satu-satunya informasi hanyalah dari wahyu. Di Al-Quran secara global Allah menceritakan tentang adanya kejadian-kejadian di alam kubur, azab kubur. Tapi yang paling rinci adalah hadis sahih Rasulullah yang menceritakan langsung pengalaman spiritualnya di alam barzakh, di alam kubur. Dan Rasul mengatakan mimpinya para nabi dan rasul adalah bagian daripada wahyu. Maka Rasul bercerita, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail ke sebuah tempat yang belum pernah aku datangi di dunia ini, ke satu tempat yang tidak akan pernah ditemukan pemandangan itu ada di dunia. Saat aku melakukan perjalanan bersama malaikat Jibril, berbagai pemandangan yang mendirikan bulu romaku disaksikan dengan nyata oleh mata Rasulullah dalam mimpinya itu. Nabi menceritakan satu demi satu kaum muslimin. Maka cerita Nabi ini menjadi landasan dalil dan akidah kita. Beda ya, kalau orang biasa bercerita alasannya mimpi, kita tidak bisa untuk menerima. Contoh, mimpi-mimpi yang dimimpikan oleh Muhammad Qasim. Ada tahu dengan sosok Muhammad Qasim? Yang katanya calon Imam Mahdi dari Pakistan. Mimpi-mimpi itu bukan mimpinya para nabi dan rasul. Seandainya wali kutub sekalipun mimpi,
Wali Allah yang paling tinggi levelnya mimpi. Maka mimpinya manusia selain para nabi dan rasul tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi mimpinya para nabi dan rasul adalah wahyu. Inilah landasan di mana kita akan bercerita, dan ini menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat kaum muslimin, apabila sudah menjadi ijma, konsensus para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang benar adanya azab kubur, lalu ada yang tidak percaya, ada yang mengingkari dengan alasan tidak ada dalil yang nyata dari Al-Quran, dengan alasan ini ada dalilnya hanya dari hadis, maka dia menolak. Orang yang menolak perkara ijma, di mana Rasul telah menyampaikan, sahabat telah menjadikan itu keyakinan dan mereka seluruhnya sepakat, tabi'in, tabi'in, imam mazhab yang 4, seluruh ahli hadis, seluruh ahli tafsir, seluruh ahli fikih menyepakati adanya azab kubur. Lalu ada yang tidak percaya, maka terjadi lagi ijma berikutnya, orang yang tidak percaya dengan azab kubur murtad. Menjadilah dia kafir, batal 2 kalimat syahadatnya, sudah keluar dia daripada Islam ketika dia menolak adanya azab kubur. Kaum muslimin yang kami muliakan, bukan tidak ada sepanjang sejarah orang yang menolak, ada. Ketika Syekh Sabur Syahin di Mesir, waktu itu saya masih di Mesir, beliau sangat terkenal, Pak. Pengajiannya paling dinanti-nanti Kamis malam Jumat. Syekh Sabur Syahin ini bahkan dari berbagai kota, dari berbagai provinsi se-Mesir datang. Orang besok nanti malam ngaji, dari kemarin sore sudah mulai penuh jalan-jalan dan ditutup saking raminya orang mendengarkan pengajian Syekh Sabur Syahin. Suatu ketika beliau entah tergelincir entah sengaja, tapi akhirnya kami dan para ulama meyakini dia sengaja. Dia katakan tidak ada azab kubur. Lalu goncanglah Timur Tengah. Ulama-ulama Timur Tengah memberikan kritikan yang keras. Kemudian Komisi Fatwa dari Universitas Al-Azhar juga memberikan peringatan. Syekh Al-Azhar memberikan peringatan. Lalu terakhir diberikan peringatan kepadanya, jika engkau tidak menarik kembali kata-katamu, jika engkau tidak mengatakan adanya azab kubur itu memang benar hak dan ada, maka kami akan fatwakan engkau telah murtad. Ternyata dia tetap ngotot, Pak. Nah, setelah itu pengajiannya tidak hadir satupun manusia mau mendengarnya lagi. Pertanyaan saya, apa untungnya menolak azab kubur, adanya azab kubur? Apa untungnya? Anda merasa hebat karena bisa menolak adanya azab kubur. Apa alasan Anda menolak? Sementara hadis begitu banyak. Rasulullah menceritakan, jika Anda menolak berarti Anda mengatakan Rasulullah pendusta. Betul? Sementara dia adalah as-siddiq, orang yang sangat jujur. Kalau kita mengatakan tidak ada azab kubur, maka sangat banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang azab kubur, seluruhnya berarti kita tolak. Mengingkari hadis Nabi disebut ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah, ijma' lagi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan murtad kafir orang-orang yang ingkar sunnah. Kita kembali kepada topik kita, jamaah, dahsyatnya alam kubur. Saya sekali lagi tidak bisa bercerita apa-apa tentang alam kubur ini kecuali sesuai dengan apa yang dikisahkan oleh baginda yang mulia Sayyidina Ashraful Anbiya wal Mursalin Khataman Nabiyyin Al-Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mengatakan apa yang beliau saksikan. Kaum muslimin, Rasulullah berkata, ma ra'aitu manzaran qattu afdha minal qabri. Belum pernah aku menyaksikan ada satu pemandangan dalam hidupku yang lebih mengerikan. Belum pernah aku saksikan dalam hidupku ada pemandangan yang lebih menakutkan, afdha minal qabri, daripada pemandangan alam kubur. Ini pemandangan yang teramat sangat menakutkan. Kita tahu Rasulullah itu bukan sang penakut.
Tapi kalau kata beliau, aku belum pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih menakutkan melebihi pemandangan kubur. Belum ada selama beliau hidup. Padahal beliau pernah diajak ke Sidratul Muntaha waktu Isra Mi'raj. Beliau pernah diajak melihat neraka. Beliau pernah diajak melihat surga. Tapi beliau mengatakan, kuburan lebih mengerikan lagi pemandangannya daripada semua yang pernah beliau saksikan. Masya Allah. Saya rasa bagi orang yang berakal, bagi orang yang punya hati dan iman, cukup ungkapan Nabi ini bagi kita. Betapa pemandangan dan alam kubur itu menakutkan. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah wal muslimat, ibadallah yang kami cintai. Sehingga Rasul berkata, kalaulah kalian tahu apa yang dihadapi, apa yang dijalani oleh orang-orang yang mati, maka seluruh kalian dalam hidup ini akan fokus menyiapkan segala sesuatu untuk alam kubur itu. Wahai hamba-hamba Allah, pemandangan berlapis-lapis. Sebelum Nabi dikasih lihat dalam mimpinya, dibawa oleh malaikat Jibril Mikail ini kepada pemandangan yang indah, Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah menyaksikan pemandangan yang menakutkan terlebih dahulu. Pemandangan pertama, aku diajak ke sebuah kawasan datar dengan suasana dan aroma yang menegangkan bulu roma. Ada seorang lelaki sedang tergeletak seperti orang-orang rebahan telentang. Datang laki-laki yang lain membawa batu sebesar batok kelapa. Kemudian laki-laki yang datang itu mengangkat tinggi-tinggi batu tersebut dan dihantamkannya kepada kepala lelaki yang sedang tergeletak di lantai ini. Menggelepar laki-laki yang dihantamkan kepalanya, menggelepar, pecah kepalanya, keluar isi benaknya, darah pun menyembur kemana-mana, badan menggelepar-gelepar. Batu yang tadi menggelinding oleh laki-laki yang memukul tadi, diambilnya kembali. Ketika dia mengambil batu itu, Allah sudah mengembalikan batok kepala tadi kepada keadaan semula. Rasa sakit belum lagi selesai, batok kepalanya sudah sempurna. Laki-laki tadi kembali mengangkat batu itu dan dihantamkan lagi. Kemudian menggelinding lagi batunya. Terjadi lagi kejadian yang sama dengan tadi, menggelepar-gelepar, kepala pecah, benak sudah keluar, darah sumberatan kemana-mana. Batu tadi diambil. Ketika dia mengambil batu, laki-laki yang ditimpukin dengan batu sebesar batok kelapa tadi sudah kembali utuh kepalanya. Dihantam lagi, dihantam lagi, dihantam lagi. Terus menggelepar kesakitan. Tak pandai dibahasakan dengan kata-kata. Aku tak mampu melihatnya, kata Rasul. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, ini siapa hai Jibril? Ini siapa hai Jibril? Semua pertanyaan Nabi belum ada yang dijawab oleh Jibril saat itu. Nanti di penghujung hadis baru dijawab oleh malaikat Jibril. Persis sama Nabi Musa. Nabi Musa ketika dia bertanya kepada Khidir, kenapa? Khidir mengatakan nanti terakhir. Maka di hadis ini Jibril belum menjawab. Apa kata Jibril? Ikut terus. Saksikan berikutnya apa? Masya Allah kaum muslimin. Di akhir hadis Jibril bercerita, itu orang yang kepalanya dipecahkan menggunakan batu sebesar batok kelapa itu, hai Muhammad, dia adalah umatmu. Apa kesalahannya wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, itu adalah umatmu yang ketika di dunia hafal Al-Quran, lalu mereka meninggalkan hafalannya, enggak diulang-ulang. Itu adalah umatmu wahai Muhammad, ketika di dunia mereka ngaji isi Al-Quran, tapi isi Al-Quran tidak diamalkannya. Punya ilmu, tapi tidak diamalkannya. Kaum muslimin, kita ngaji-ngaji begini, bagus. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengilmui kaji, tanpa diamalkan, kita yang termasuk batok ke kepalanya akan dipecahkan nanti di alam barzakh, di dalam siksaan. Ilmu dicari untuk diamalkan, bukan untuk tahu saja. Yang sudah hafal Al-Quran, maka jangan pernah melupakan hafalan itu. Saya hanya hafal surat Ustaz, jaga
Ustaz, kalau begitu bagus kita nggak hafal aja lah Ustaz. Dan juga lebih bagus kita nggak ngaji Ustaz, biar nggak tahu sekalian. Maka Allah sudah mengumumkan orang yang akan menghuni neraka jahanam adalah orang-orang yang tidak berilmu. Berarti nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Kalau mau selamat dari neraka jahanam, tuntut ilmu. Kalau sudah berilmu, wajib amalkan. Kan begitu. Urutannya ada 4. Wajib menuntut ilmu, wajib mengamalkan ilmu, wajib mendakwahkan ilmu, dan wajib sabar di atas ilmu. Baik. Mau batok kepala kita dipecahkan nanti ketika sudah kita di alam barzakh. Mau Bapak Ibu? Mau tidak? Maka pilihannya tidak ada. Amalkan yang sudah kita dengar. Ini prinsip kita, sami'na wa ata'na. Kami mendengar ajaranmu ya Allah. Kami mendengar ajaran yang kau bawa wahai Rasulullah, dan kami patuh. Itu prinsip orang beriman. Jangan sampai sami'na wa anggu'na wa gelangna. Kami mendengar, kami mengangguk, paham, kemudian kami tidak mengamalkannya. Orang macam ini akan disiksa di alam kuburnya. Nauzubillah. Kemudian aku diajak berikutnya melihat pemandangan yang kedua. Aku dihadapkan kepada sebuah hamparan sungai yang luas. Sungai itu terbuat dari darah yang kental dan bau. Di dalam sungai itu ada orang-orang yang berenang menuju ke tepian. Mereka sudah nampak kelelahan berenang. Ternyata di tepi sudah ada lelaki yang bertubuh kekar, kuat. Dan laki-laki tersebut ada di sampingnya unggukan kerekel-kerekel tajam dan runcing-runcing sebesar-besar bola pimpong. Ya, kaum muslimin, ketika orang-orang yang berenang dari sungai sampai di tepi, rambutnya langsung dijambak oleh laki-laki yang ada di tepian sungai darah itu. Kemudian batu kerekel tadi dijejelin dengan paksa ke dalam mulut orang-orang yang tadi berenang ke tepi. Dijejelin dengan paksa, sehingga demi Allah, kata Rasul, aku benar-benar melihat bagaimana leher orang-orang yang dijejelin batu kerekel dengan paksa itu pecah-pecah, Pak. Batunya nampak-nampak dari sela lehernya, saking kuatnya orang itu menekan. Menggelepar-gelepar melepaskan diri. Kemudian dia akhirnya berhasil melepaskan diri dan pergi lagi ke tengah. Di tengah dia sudah tak mampu lagi berenang, terminumlah olehnya darah-darah dari air sungai, darah yang bau dan busuk. Karena sudah tak mampu lagi, dia berusaha ke tepi lagi. Terjadi lagi apa yang tadi terjadi ketika dia ke tepi. Masya Allah. Terus berulang-ulang begitu. Sampai dia tenggelam muncul sambil minum air sungai darah dan bercampur dengan nanah. Tersiksa sejadi-jadinya. Nabi pun bertanya, ini siapa? Apa kesalahannya? Di ujung hadis Nabi berkata, itu juga adalah umatmu, hai Muhammad. Mereka ketika hidup di dunia dilarang jangan bermain riba, tapi tetap saja kekeh bermain riba. Umatmu telah difatwakan mana yang riba harusnya mereka tinggalkan, tapi mereka bela-belain fatwa yang mengatakan itu bukan riba. Kaum muslimin, hati-hati. Dosa riba itu ada 40 lapis. Lapisan dosa riba yang paling bawah sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Maka wahai hamba-hamba Allah yang kami cintai, apapun lembaga-lembaga keuangan konvensional pada hari ini, selama tidak dikelola dengan sistem syariah, selama akadnya bukan syariah, maka berarti itulah lembaga keuangan ribawi. Apapun namanya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya hanya ingin mengamankan uang saya, Ustaz. Kalau saya simpan di rumah, resiko dirampok, Ustaz. Mengancam nyawa kami sekeluarga. Biar simpan di bank. Saya jawab, ibarat Allah yang kami muliakan. Ketika Anda simpan di bank, ketika Anda jadikan itu tabungan untuk mengamankan uang Anda, apakah Anda tak tahu bahwa uang tersebut dipakai oleh pengelola bank yang ada untuk dipinjam-pinjamkan kepada para nasabah yang memerlukan dengan sistem ribawi? Berarti Anda pemilik modal. Tapi kami nggak punya niat, Ustaz. Tapi Anda tahu kan,
Kalau di dalam catatan tindak pidana kepolisian, selama Anda tahu dan Anda ada di sana, Anda dianggap terlibat. Anda tahu, maka jangan biarkan ada dana kita di sana. Kalau numpang lewat aja gimana Ustaz? Kita buka rekening hanya untuk numpang lewat, nanti masuk kita pindahkan. Wah, itu bagus, nggak apa-apa. Hanya sekedar bayar pajak, bayar uang jasa, transfer saja, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mengendap dana kita di sana, Ustaz, kami bunganya nggak kami ambil. Masalahnya Anda sudah melegalkan dengan Anda masukkan dana Anda di sana untuk diputarkan dengan cara ribawi, menghisap darah saudara-saudara Anda yang lain. Maka kaum muslimin, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Masalahnya masih ada ulama-ulama yang otaknya lemah, mentalnya betul-betul sangat rusak. Dia tega mengeluarkan fatwa bahwa bunga-bunga bank yang ada ini bukan riba. Padahal ijma' ulama mulai dari tingkat internasional sampai kepada tingkat nasional, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan bahwa bunga-bunga yang dihasilkan dari tabungan kita, dia adalah riba. Kami nggak minta Ustaz, Anda minta, Anda nggak minta. Sistemnya saja sudah digunakan pakai sistem yang seperti itu, maka Anda mesti berhenti. Ustaz, yang sudah terlanjur bagaimana Ustaz? Maka falahu masalaf, Allah maafkan yang sudah berlalu, yang sudah Anda miliki gara-gara adanya riba segala macamnya, Allah maafkan. Tapi faman ada, siapa yang masih mengulangi dan masih meneruskan, falahu azabu jahannam, untuknya azab neraka jahannam, mereka di dalamnya kekal. Stop. Ini riba. Kita tidak akan bisa lari dari setiap kehidupan berikutnya. Wahai hamba-hamba Allah, saya sampaikan, siapa saja yang dibuat oleh Allah sengsara, menderita di alam kubur, pertanda di akhirat setelah kiamat dia pasti diazab. Siapa yang dimanjakan oleh Allah di alam kuburnya, dibuat senang oleh Allah di alam kuburnya, pertanda setelah kiamat dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah dan urusannya dimudahkan semua oleh Allah. Jadi kubur adalah barometer kehidupan berikutnya yang kita jalani setelah kiamat. Kubur adalah barometer. Makanya kata Rasulullah, al-qabru hufratun min hufarin niran. Kuburan itu adalah satu lubang dari lubang-lubang penyiksaan di dalam api neraka jahanam. Kemudian Rasul mengatakan, wal qabru raudatun min riyadil jannah. Kuburan juga bagi orang yang beriman yang soleh dan taat, dia adalah satu persinggahan yang indah dari satu taman di antara taman-taman surga Allah. Masya Allah. Pilih yang mana nanti di alam kubur, dunia ini yang akan menentukannya. Pilih mau di taman di antara taman-taman surga, berarti letaknya di a'la illiyin. Kata Rasulullah, ketika seseorang meninggal dunia, roh orang ini tidak akan keluar dari dua tempat. Kalau dia memang orang beriman yang soleh dan taat, anti maksiat, menjauhi dosa-dosa ketika dia hidup, rohnya diletakkan di tempat yang mulia, disebut dengan a'la illiyin atau al-mala'ul a'la. Roh orang-orang soleh, roh orang-orang bertakwa, ahli tauhid yang beriman, yang menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, yang tidak mau tunduk kepada syahwat dan hawa nafsunya, yang tidak mau digoda oleh syaitan terlaknat. Mereka-mereka ini letaknya nanti adalah di a'la illiyin, tempat yang tertinggi di atas langit sana, dan mereka diletakkan di salah satu taman di antara taman-taman surga Allah sambil menunggu sangkakala kiamat. Tapi kata Rasul, orang yang semasa hidupnya di dunia, hawa nafsunya menjadi imamnya, syahwatnya yang dia perturutkan, setan yang dia patuhi, Allah yang dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ini letak tempatnya setelah dia mati adalah di asfalas safilin, dimasukkan ke dalam sijin. Asfalas safilin, sijin itu artinya penjara dalam perut bumi. Asfalas safilin itu apa artinya? Tempat yang terendah dalam perut bumi, di mana di sana ada apa namanya? Lava ya. Di dalam perut bumi itu makin ke dalam makin panas, Pak. Di sana ada penjara, disediakan untuk orang-orang yang semasa hidup di dunia dari umat Nabi Muhammad atau manusia yang semasa hidup di dunia tidak mau diatur oleh Allah.
bahkan cenderung memerangi Allah, memerangi Rasul, memusuhi agama Allah, menjadi orang munafik, ahli dosa, zalim, fajir, fasik, penyebar berita bohong, pengadu domba, orang-orang yang dulu makan riba dan sebagainya. Mereka akan diletakkan di dalam asfalas safilin sampai hari kiamat. Mereka disiksa pagi dan petang. Kami siksa Firaun itu, kata Allah dalam Al-Quran, bil ghuduwi wal asal wa yaumal qiyamah. Kami siksa menjelang kiamat Firaun itu bil ghuduwi wal asal. Waktu pagi dan petang hari kami siksa dia. Dan nanti pada hari kiamat kami akan bangkitkan dia dan kami masukkan ke dalam azab yang sangat mengerikan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, enggak akan ada tempat yang ketiga lagi. Ada orang mengatakan ada nanti kalau dia memang belum selesai urusannya, maka dia akan menjadi roh gentayangan. Urusannya belum selesai, dia akan jadi roh gentayangan, sehingga muncullah film-film menyesatkan. Kuntilanak belum selesai urusannya, dia mengejar dulu siapa yang dulu nyakitin dia, siapa dulu yang memperkosanya, sehingga ada si manis jembatan Ancol, Pui. Ada yang namanya jadi babi karena tanah tak menerimanya. Diajarkan ajaran tak dari mana sumbernya. Roh penasaran, roh gentayangan dan sebagainya. Semuanya bukan ajaran Islam. Jangan percaya, karena Islam tidak pernah mengajarkan itu. Orang kalau sudah meninggal dunia, kaum muslimin, dia masuk langsung ke alam barzakh. Apa arti barzakh? Ini bahasa Arab, ditemukan dalam Al-Quran. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Setelah mereka mati, mereka akan memasuki suatu dinding kokoh terbuat dari bahan yang gaib, yang tidak bisa ditembus, namanya barzakh. Jadi barzakh itu artinya adalah dinding gaib yang maha kokoh, yang tidak bisa ditembus. Maka orang yang sudah mati masuk langsung ke alam barzakh. Ada mekanisme teknologi maha canggih dari Allah. Orang yang sudah mati masuk ke alam barzakh. Sejak itu dia tidak akan bisa lagi menemui, menegur sapa orang yang masih hidup di dunia. Sebagaimana orang yang di dunia sudah terdinding dengan orang yang sudah mati dengan dinding gaib yang maha kokoh, maka orang yang ada di dunia tidak akan bisa bertegur sapa dengan yang sudah mati. Tidak ada itu cerita mengundang arwah Bruce Lee, membaca rapal mantra-mantra tertentu lalu dia menjadi yang benar adalah yang masuk itu setan. Nggak ada, orang yang mati ya sudah mati. Maka jangan adanya kepercayaan wanita sedang hamil digantung lalu dia nanti akan jadi gentayangan dan sebagainya. Wanita yang mati karena diperkosa, dia akan memburu siapa yang memperkosanya. Semuanya khurafat, wajib diingkari. Yo mana Ustaz, benar-benar Ustaz, itu rumah tuan, ada yang gantung diri sampai sekarang masih menampakkan diri dia. Wanita yang dulu gantung diri di sana. Apalagi di acara TV pembodohan luar biasa ya Pak ya. Di acara TV pembodohan luar biasa. Ini ada dulu zaman Belanda, ada yang mati setelah diperkosa, dia selalu menangis setiap malam dan dia selalu ketawa cekik-cekikikan. Hantu gila itu namanya. Nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, ketawa-ketawa sendiri. Orang-orang awam yang bodoh, yang nggak suka ngaji, ikut-ikutan percaya. Yang benar adalah itu adalah setan. Yang dulu udah mati, ya udah mati. Dia sudah di alam barzakh sana. Tidak ada tegur sapa orang yang masih hidup dengan yang sudah mati. Maka aneh betul loh Pak, orang-orang yang memiliki keyakinan kalau dia tidak mau belajar akidah yang benar seperti apa yang diajarkan Rasulullah, akhirnya dia akan menjadi mangsa korban dari kepercayaan-kepercayaan sesat yang diwariskan dari nenek moyang. Bahaya betul. Nggak mau belajar, maka akidah kita pasti akan mengikuti akidah yang sesat. Itu orang komunis, orang ateis, orang sosialis, apapun namanya, kapitalis, sekuler dan sebagainya. Karena mereka tidak belajar akidah yang benar, akibatnya mereka punya akidah yang sesat. Ateis itu adalah akidah dan itu sesat. Komunis itu adalah akidah dan itu adalah sesat. Ya, semua ajaran menyimpang tetap saja disebut dengan akidah. Maka ngajilah biar kita tahu yang benar itu seperti apa. Baik yang berkaitan dengan ruh, kalau sudah mati keluar dari badan, maka dia sudah ada di alam barzakh.
Tempatnya satu di antara dua. Nggak ada tempat yang ketiga. Tak ada. Pak, ini bagi yang punya pengalaman yang aneh-aneh. Ustadz, ayah saya kan sudah meninggal, Ustadz. Ya, terus dia sering datang, Ustadz. Sadar atau mimpi? Awalnya sih mimpi, Ustadz. Lama-lama jadi kenyataan. Tapi alhamdulillah, Ustadz, dia selalu nganjurkan saya yang baik-baik. Kadang-kadang udah masuk waktu asar, dia langsung datang dan mengingatkan, nak, waktu asar masuk, sholat. Kan bagus tuh, Ustaz. Dia memberitahu kepada saya, Ustaz, bahwa di tiang rumah bagian kanan yang arah dekat kamar mandi, di situ ayah pernah menyimpan sedikit timbunan harta. Kau manfaatkanlah, sedekahkan sebagiannya untuk agama Allah, sebagian pakai untuk pengembangan usahamu. Dan saya bongkar, Ustaz, benar-benar ternyata ada, Ustaz. Berarti kan betul tuh, Ustaz. Ini ada yang cerita macam ini ke saya loh, Pak. Saya katakan dan saya jawab, seandainya ada 100 informasi dan ada 100 kebaikan yang diberikannya kepada kita, dari 100 kebaikan itu 99-nya murni, jujur dan benar. Dia tolong kita, dia bela kita, tapi dia hanya ambil satu saja di antara yang 100 tadi. Jadi 99 baik dan benar, tapi satu saja. Yang satu itu cukup membuat engkau murtad dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa? Dia berkata, "Nah, kalau engkau diganggu orang, siapapun, kondisimu sedang genting, sedang darurat, emergensi, kapanpun kau panggil nama ayah. Ayah akan langsung datang menolongmu, nak." Akhirnya kalau si manusia ini mulai mengalami masa-masa yang genting, ayahnya yang dipanggilnya. Ayah, Pak De, ya, Papa, Abi, itu dipanggilnya, bukan lagi Allah yang dipanggilnya. Di sini dia sudah jatuh kepada kesyirikan. Dan syirik itu membatalkan 99 amal soleh kita yang baik-baik. Jadi jangan tertipu kaum muslimin. Setan itu memang sangat canggih. Setan itu memang sangat canggih. Jangan tertipu. Di sini wajibnya kita menuntut ilmu agar kita tidak menjadi mudah ditipu. Kenal nggak dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Kenal? Dia adalah seorang sufi yang luar biasa imannya, akidahnya, ibadahnya. Salah seorang wali di antara wali-wali Allah yang di papan tertinggi. Suatu ketika beliau sedang tahajud, datanglah cahaya putih turun ke bumi. Dan cahaya itu mengeluarkan sinar. Seorang tua dengan jenggot yang putih, jubah yang putih, dengan pakaian anggun yang sangat indah. Apa kata laki-laki tersebut? Aku adalah Jibril. Allah ingin memberitakan kepadamu kabar gembira. Hai Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa engkau telah diletakkan di maqam tertinggi di sisi Allah. Engkaulah yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala saat ini. Allah membebaskan dirimu dari segala kewajiban syariat, dan Allah juga tidak lagi mengikatmu dengan larangan syariat. Artinya mau sholat nggak sholat udah sama di mata Allah, dia sudah nggak perlu lagi sholat. Ya, engkau sholat, engkau tidak sholat, tidak ada lagi sentuhan syariat denganmu. Engkau telah dibebaskan karena makammu sudah sampai di makam yang tertinggi. Kalau engkau berbuat dosa, engkau berbuat maksiat, itu masih syariat. Engkau tidak lagi tersentuh dengan syariat. Buatlah apa yang engkau buat, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Dan engkau adalah wali yang tertinggi di antara seluruh para wali yang ada di muka bumi. Masya Allah. Bapak tahu apa respon dan reaksi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Langsung diambilnya pasir yang ada di dekatnya dan dibacakan Bismillah Allahu Akbar. Hai iblis, enyah engkau, Allahu Akbar. Wah, menjerit pergi, Pak. Setan. Itu setan. Ini gunanya ada ilmu. Kalau gak ada ilmu kita nggak mudah dikibulin. Lah Lia Eden. Tahu Lia Eden? Yang ngaku sebagai, ngaku didatangi oleh malaikat Jibril, lalu dia diangkat menjadi nabi, Imam Mahdi, macam-macam lah cerita entah apa, lalu dibotain kepalanya. Sedangkan yang betul-betul lurus sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja. Tapi alhamdulillah ini gunanya ilmu, sehingga dia mengatakan tidak, enyah engkau wahai syaitan, iblis yang terlaknat.
dan pergilah terkaing-kaing iblis yang terlaknat tersebut. Mari kita laksanakan sholat isya dulu. Ba'da isya kita sempurnakan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima amal ibadah isya berjamaah kita. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan. Dan nanti di penghujung acara saya akan mengajak kita untuk muhasabah dan juga berdoa. Tolong nanti diaminkan bersama-sama sebelum kita selesai berdoa agar kita tidak pulang terlebih dahulu. Mudah-mudahan di antara kita ada doanya yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sebelum acara dimulai, saya ingin mengajak kita semua untuk beramal, karena setiap ada majelis seperti ini harus ada amal yang bernama infak dan sedekah. Sebenarnya saya tadi ingin satu kali lewat saja, tetapi saya teringat nggak bisa, sebab yang satu niatnya beda, yang satu niatnya lain lagi. Maka saya fokuskan. Yang pertama ini adalah kotak yang dijalankan untuk operasional dakwah dari IO yang mengadakan acara. Yang pertama, nanti baru saya umumkan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa pesantren kita yang sudah 14 tahun berjalan belum punya masjid sampai hari ini. Kita baru punya saung bambu. Di situ kita sholat. Dengan seluruh santri, dengan seluruh guru dan tamu-tamu yang datang udah nggak muat, tumpah ruah. Jadi kita punya harapan ke depan kita punya masjid yang layak untuk berjamaah sholat di sana, para penghafal-penghafal Quran, guru-guru, para ulama-ulama, tamu-tamu dan warga masyarakat setempat. Alhamdulillah kita sudah punya tanah 1,3 hektar. Disitulah kita nanti akan bisa membangun rumah Allah untuk tempat bersama-sama para pemikul Al-Quran ini melaksanakan sholat 5 waktunya dan menjadikan masjid sebagai sentral dakwah bagi pesantren kami. Jadi yang pertama jalan dulu adalah untuk operasional event organizer yang mengelola acara ini. Silahkan bagi panitia. Jika timnya banyak, tolong bantu yang lain supaya bisa cepat. Jadi yang jalan sekarang adalah untuk operasional dakwah yang mengadakan acara ini ya. Nanti baru untuk kita yang akan membangun masjid Allah di pesantren kami di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Ibu-ibu di atas ada yang jalan? Ada? Iya, benar.
Mbak? Bisa. Nanti Amba umumkan nomor rekeningnya. Insyaallah. Iya. Amba umumkan nanti, barang nomor rekening bisa transfer ke situ. Ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Saya umumkan nanti. Bismillah. Sudah? Kemudian insya Allah nanti sebelum kita tutup dengan doa, baru kita melakukan penggalangan dana untuk pembangunan masjid di pesantren kita di Sumatera Barat, ya. Mari kita lanjutkan kajian kita. Sudah cukup? Ibu-ibu di atas sudah selesai? Malah nggak ada jalan? Oh, Masya Allah. Berarti ini panitianya hanya bapak-bapak semua, ya. Baik, bismillah. Mari kita lanjutkan ibadah Allah yang kami muliakan. Pemandangan yang ketiga yang disaksikan Rasulullah SAW. Ini juga tidak kalah mengerikan. Seorang lelaki sedang duduk. Disaksikan oleh Rasulullah, laki-laki ini sedang duduk. Lesehan di bawah. Hamparan yang luas di atas tanah yang kering. Laki-laki tersebut tiba-tiba didatangi oleh laki-laki lain dari belakang. Ternyata laki-laki yang datang dari belakang itu, dari belakang yang sedang duduk ini, membawa batu kerikil yang runcing dan tajam. Mendadak, tenaga lelaki yang datang ini, yang membawa batu kerikil runcing dan tajam itu, menjambak rambut dengan sangat kejam, kemudian meletakkan batu kerikil yang runcing dan tajam itu di sudut bibir. Kemudian kedua kakinya mengatup laki-laki yang sedang duduk ini, diseret ke belakang batu tersebut. Menggelepar-gelepar laki-laki yang duduk ini, menggelepar kesakitan. Keluarlah suara-suara penderitaan dan jeritan yang menakutkan. Dirobeknya dengan paksa, sampai kata Rasulullah, sampai ke belakang telinga robeknya. Sampai lepas engsel giginya ini. Saking kuatnya laki-laki itu menarik. Kemudian darah langsung menyumbrat dan membasahi tubuhnya bagian kanan. Lalu dia pindahkan batu tersebut ke tangan kirinya. Maka yang sebelah kiri pula lagi dirobeknya. Ketika yang sebelah kiri belum lagi selesai semua, yang sebelah kanan telah Allah pulihkan kembali. Sakitnya belum hilang, tapi telah Allah pulihkan kembali, mengatup kembali.
Dan dipindahkan lagi ke tangan kanannya, dirobek lagi, begitulah terus, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Laki-laki ini tidak berkutik karena yang merobek itu sangatlah kuat. Ternyata laki-laki yang bagian menyiksa ini kata Rasulullah, oleh malaikat Jibril dijelaskan, itu adalah malaikat pengazab di dalam kubur. Di akhir hadis, pertanyaan Nabi dijawab, siapakah orang yang dirobek-robek mulutnya dengan batu kerikil yang tajam dan panjang itu? Dijawab oleh malaikat Jibril bahwa itu adalah umat Muhammad. Ketika mereka hidup di dunia, mulutnya menyebarkan dosa yang merugikan dan menyakiti orang lain. Ada yang syifin nasi bin namimah, mengadu domba ke sana kemari sehingga dua orang bisa berkelahi, dua kaum bisa berkelahi, dua sekolah bisa berkelahi, dua orang bersahabat bisa bermusuhan. Inilah orang-orang yang tukang adu domba. Ada orang yang suka menyebarkan fitnah sehingga orang-orang baik-baik akhirnya menjadi hina. Orang-orang yang tidak bersalah akhirnya diseret ke penjara. Orang-orang yang memang baik-baik akhirnya terusir dari kampung halamannya, dibenci oleh orang banyak gara-gara mulutnya. Maka ini termasuk para wartawan yang tidak takut kepada Allah, yang menyebarkan berita-berita palsu. Orang-orang IT, para pelaku media yang tidak takut kepada Allah, menyebarkan berita-berita hoax yang berita itu merugikan para ulama, merugikan Islam, merugikan orang-orang soleh dan orang bertakwa. Mulut mereka nanti akan dikoyak-koyak, padahal dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku diajak lagi kepada pemandangan yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku merhatikan ada api yang membara dan menyala sangat besar. Di atas api itu ada tungku raksasa, tungku yang sangat besar terbuat dari besi. Saking panasnya api yang di bawah, tungku ini menjadi merah. Dari arah dalam tungku ini yang ada kuali raksasanya, aku mendengar jeritan-jeritan manusia, laki-laki, wanita. Maka aku diajak oleh malaikat naik ke atas tangga khusus dan melihat ada apa di dalam. Ternyata, wahai kaum muslimin, aku menyaksikan, kata Rasulullah, lelaki telanjang bulat dan wanita-wanita telanjang bulat. Mereka digongseng. Tanpa minyak, dipanggang di atas kuali raksasa yang terbuat dari besi yang memerah. Mereka menggelepar-gelepar kesakitan. Mereka ingin naik ke atas. Daging-daging mereka tinggal di kuali lengket-lengket, dan mereka ingin naik ke atas. Setiap kali mereka udah mau sampai ke tepi di atas, api dari bawah menghantam, masuk lagi, mengguling-guling lagi ke dalam. Tidak bisa mati-mati, tersiksa terus. Menjerit melolong mereka. Aku tak kuasa melihat. Aku bertanya, dahsyat sekali penderitaan mereka, hebat sekali azab mereka. Hai Jibril, ini siapa? Apa dosa mereka? Di penghujung hadis dijawab, hai Muhammad, yang dalam kuali raksasa itu umatmu. Lelaki wanita yang semasa hidup di dunia suka berzina, selingkuh kesana kemari. Itulah umat Muhammad. Para ahli zina, baik yang normal zinanya dengan lawan jenis atau zina yang tidak normal, dan ini paling menjijikkan, kaum lesbi, kaum homoseksual, mereka adalah para pezina-pezina. Jadi sebelum kiamat mereka disiksa begitu terus. Masya Allah, saya tak mampu bayangkan. Hanya demi beberapa tetes mani yang dikeluarkan, kita disiksa. Tetes mani hanya kenikmatan beberapa detik atau beberapa menit, kita disiksa sampai hari kiamat sebelum disiksa dalam neraka Allah nanti. Hamba-hamba Allah, takutlah kepada Allah. Pemandangan disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasib, apa penderitaan oleh para pelaku dosa-dosa besar. Wahai kaum muslimin, jangankan itu lagi. Ini kisah nyata, real story. Di tempat saya tinggal, di Payakumbuh, Sumatera Barat, ada namanya daerah Subarangaye, nama daerahnya. Ya. Ada seorang pemuka atau tokoh agama, saya tidak mau sebut namanya ya, meninggal dunia Pak, siang hari meninggal, dikapani siang hari, lalu dibawa ke kuburannya.
Pemuka agama loh ini. Dibawa ke kuburannya. Muridnya banyak. Ketika dibawa ke kuburannya, ternyata kuburan yang tadi digali tidak mampu menampung badan si mayat ini. Tak mampu memasukkan badannya. Kuburan itu mengecil. Kemudian berhenti, diperbesar lagi oleh tukang penggali kubur. Setelah diukur, dipastikan tidak bisa, pas dimasukkan, mengecil lagi. Berkali-kali sampai lewat asar. Orang yang menggali jadi putus asa. Mengecil terus, Pak. Mengecil terus. Akhirnya mau maghrib, awan sudah tebal di langit, mau hujan lebat. Apa kesimpulan terakhir? Tetap dimasukkan dengan cara melipat-lipat badan mayat ini. Dilipat-lipat supaya bisa masuk. Tahukah Bapak Ibu, orang yang menguburkan menyaksikan semua sesampainya di dalam kolong liang lahat itu, tanah ini langsung ketika ditutup dengan papan, semua orang mendengar suara gemeretak tulang yang diremukkan. Krak, krak, krak di bawah itu. Seperti tanah menghimpitnya dan menjepitnya. Maka baru ketahuan ternyata si bapak, si kepala agama ini semasa dia hidup banyak sekali murid-muridnya yang sudah ditipunya berkaitan dengan tanah. Ambil tanah orang sejengkal, ambil tanah orang semeter, ambil tanah orang dalam keadaan zalim. Maka orang-orang yang menzalimi tanah orang lain, kata Rasulullah SAW, nanti dalam kuburnya dia akan dihimpit oleh 7 lapis bumi. Jangan main-main. Jangan perluas perbatasan tanah kita. Hanya 1 jengkal kata kita, tapi 7 lapis bumi akan Allah himpitkan kepada kita. Apalagi 1 meter. Apalagi yang mengklaim sekian hektar itu tanah dia, sedangkan 1 jengkal saja sudah berat urusannya nanti pada masanya di liang kuburnya. Masya Allah. Ini kisah nyata di depan mata saya langsung, yaitu mungkin di antara kita ada yang sudah mendengar kali ya. Orang meninggal dunia, istrinya datang kepada saya menangis, maka sebagai tetangga, sebagai tokoh di tengah masyarakat ulama, saya datang, saya mandikan, saya yang kapani, ya. Saya tidak mau menceritakan kejelekannya bagaimana ketika dia saya mandikan, dan saya tidak mau ceritakan bagaimana saya mengapaninya, jijik kan. Kemudian setelah itu diantarkan ke musola untuk disolatkan. Anaknya yang memimpin sholat. Kuburannya sudah siap. Jadi ini tempat disolatkan, musola. Di depan ini ada pagar dan ada kuburan. Di sebelah kuburan itu ada jalan yang bisa dilalui oleh 1 mobil. Dan di sebelah jalan itu adalah sawah. Selepas sholat langsung diantarkan ke pemakamannya. Apa yang terjadi wahai kaum muslimin? Saat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, semua orang yang ada di atas termasuk saya, ini saya tidak termasuk masuk ke dalam, tapi orang-orang yang bertugas sudah mempersiapkan untuk masukkan ke liang lahat jenazah tersebut. Semua orang di atas menjerit-jerit. Ada apa? Seekor ular hitam panjang dan besar berjalan di sela-sela kaki menuju ke arah kuburan yang ada lubangnya ini. Dia tidak mengganggu, tidak mematuk satupun orang yang ada di situ, tapi dia sesela kaki itu berjalan menuju kuburan. Masuk dia langsung ke dalam kuburan, Pak. Lah orang yang tadi memegang jenazah mau dimasukkan ke liang lahat, melihat ular sebesar itu dan sepanjang itu masuk, ketakutan semua, Pak. Dilempar aja lagu. Jenazah ini dilempar dan ular itu langsung menyatu dengan jenazah. Papannya langsung disumbat dan mereka naik ke atas, ditimbun langsung bersama dengan ular di dalam. Ibarat Allah yang kami muliakan, Allahu Akbar. Sorenya datang adiknya penuh tato badan adiknya ini dengan suara serak dan berat mengucapkan terima kasih kepada saya sambil bawa amplop. Dia kasih duit untuk saya yang telah membantu saya dari awal sampai akhir berkaitan dengan jenazah abangnya. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah tolong abang saya. Penuh tato, Pak. Dari sini tato, ya, kayak Yakuza begitu, tato. Orangnya tinggi, hitam. Saya katakan bawa kembali uang itu.
Anak-anaknya lebih berhak menerima uang ini daripada saya. Itu tadi adalah kewajiban saya. Selesai. Apa kata si adik? Abang saya ini mati dalam keadaan masih mencandu minum-minum yang keras. Man mata wa huwa mudminul khamri laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Orang yang mati sementara dia masih mencandu minum-minuman keras, barang-barang memabukkan, dia mati berjumpa dengan Allah. Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Maka waktu dia meregang nyawa, sakaratul maut, dia menjerit-jerit, Pak, minta disirami, panas, 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 minta minum, minta disirami, minta diminum. Ya, akhirnya disiram terus, kamar itu sudah kayak banjir, Pak, karena panas, minta disirami terus. Minum gak sudah-sudah, aus, panas. Terakhir, besok paginya, tetangga saya yang satu lagi yang rumahnya berhadapan-hadapan dengan saya, kira-kira jam 9:30, ketok pintu rumah saya dengan kuat. Tetangga ini biasanya jam 4 sudah pergi ke pasar, jam 4 dini hari, sebelum sholat subuh udah pergi ke pasar. Dia mengolah usaha semacam tahu, toge, apa segala macamnya ya, pasar. Ketok pintu rumah saya, Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Saya baru saja selesai melaksanakan sholat duha. Ada apa, saya bilang? Wajahnya pucat. Apa katanya? Saya lewat Ustaz dengan bendi, tahu bendi? Delman, ya. Di depan kuburan itu, tiba-tiba kudanya mengamuk, Pak Ustaz. Hampir saja kami masuk ke dalam sawah karena kudanya mengamuk, macam ketakutan. Kusir delman ini langsung turun dengan sigap dan memegang tali kekang kuda dan berkata, kuda ini melihat setan, kuda ini melihat antum, setan katanya. Maka setelah kuda dibawa menjauh dari kuburan, baru kuda itu tenang. Ustaz, ada apa ini? Nah ini, jadi yang bersangkutan, ini kuburan, ini kuburannya, ini jalan, ya. Pas di sini nih, si kuda menjerit ketakutan dan histeris, ya. Hampir saja masuk mereka ke dalam sawah. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya katakan kepada tetangga ini, hai saudaraku, kuda itu sedang tidak melihat hantu. Kuda itu sedang tidak melihat setan. Yang benar adalah si kuda sedang mendengar siksaan alam kubur. Peristiwa yang sama pernah terjadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabat di atas kendaraan mereka, di atas ontanya melewati kuburan. Tiba-tiba onta Rasulullah mengamuk, hampir saja Rasulullah terjatuh. Untunglah Rasulullah ini adalah seorang pendekar yang sigap, dia turun ke bawah dan ontanya dijauhkan, diikatkan di satu tempat yang jauh dari kuburan. Lalu Rasulullah bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu ini kuburan siapa? Ada yang tahu ternyata di antara sahabat. Saya tahu ya Rasulullah, ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu, dan ini adalah kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Kata Rasulullah, mereka berdua saat ini sedang diazab. Jin dan manusia tidak Allah izinkan bisa mendengar lengkingan, jeritan, lolongan orang-orang yang diazab di alam kuburnya. Tetapi selain jin dan manusia, Allah izinkan mampu mendengar. Lalu Rasulullah berkata, yang ini diazab gara-gara ketika di dunia dia kesana kemari memecah belah persaudaraan dan mengadu domba manusia. Ini yang satu dosanya, memecah belah persaudaraan, mengadu domba manusia. Sementara yang satu lagi, kata Rasulullah, diazab karena ketika dia buang air kecil, dia tidak membatasi antara dirinya dengan air jatuh itu. Ini jatuh, harusnya jatuh air kencing kita kemari, antara jatuh itu dengan kita ada tembok setinggi inilah. Jadi lentingannya tidak mengenai celana kita. Itu satu riwayat. Jadi dia ternyata langsung aja melentinglah ke mana-mana, ya, dan membasahi celananya. Nanti dia sholat pakai celana yang terkena kencing. Jadi harusnya kita kencing, duduk, carilah tempat yang berlubang seperti kloset kita itu udah bagus, ya. Atau kita mau berdiri juga karena nggak ada tempat duduk, maka ada batas penghalang antara kita dengan antara kaki kita yang berpijak dengan tempat jatuhnya pipis kita, ada semacam tembok sehingga percikannya tidak mengenai kaki kita atau celana kita dan sarung kita.